anak-anak, hari ini kita akan memuji memuliakan Tuhan bersama dalam ibadah bulanan kali ini. Ayo kita nyanyi sama-sama. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah,
anak-anak, apa kabar? Miss percaya semuanya dahsyat dan luar biasa, semangat, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini. Nah anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1-10. Sebelum kita membaca lebih lanjut kebenaran firman ini, Miss akan membagikan sedikit kisah tentang Samuel. Nah, anak-anak pasti sudah sering mendengarkan kisah Samuel di sekolah minggu atau di rumah masing-masing. Nah, anak-anak, kisah Samuel ini cukup menarik di bagian-bagian tertentu. Nah, Samuel adalah anak yang diminta dari Tuhan oleh Ibu Hana. Samuel adalah anak dari Bapak Elkana dan Ibu Hana. Ibu Hana bergumul sama Tuhan untuk mempunyai seorang anak, dan Tuhan memberi anak untuk Ibu Hana, dan Ibu Hana berjanji pada Tuhan kalau dia diberi anak, dia akan mempersembahkan anak itu untuk melayani Tuhan, mempersembahkannya di rumah Tuhan. Ibu Hana menepati janjinya. Ketika Samuel lahir, Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan di rumah Tuhan. Di bait Allah waktu itu yang menjadi imam adalah Imam Eli. Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Samuel tinggal di bait Allah. Dia menjadi anak yang sangat mandiri dari kecil. Masih kecil sudah pisah dengan orang tua, tinggal di bait Allah. Tapi anak-anak, dia tidak sedih, tidak menangis. Dia patuh dan taat ketika ada di bait Allah. Nah anak-anak, Miss akan bacakan kisah dari 1 Samuel 3 ayat 1-10. Nah bunyinya demikian ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Imam Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang tidur berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapak." Lalu berlarilah ia kepada Imam Eli, serta katanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Tapi Imam Eli berkata, "Aku tidak memanggil." Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil." "Anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Imam Eli serta katanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang telah memanggilnya. Kemudian, sebab itu berkatalah Imam Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Nah anak-anak, dari kisah
Samuel 3 ayat 1-10, kita akan belajar 3 hal, yaitu pertama, taat karena mengasihi Tuhan. Kedua, taat berarti bertanggung jawab. Yang ketiga, taat meskipun tidak ada yang melihat. Nah, dari kisah Samuel ini, pertama, Miss akan bahas hal yang pertama, yaitu taat karena mengasihi Tuhan. Anak-anak di rumah, kita taat, sadar, tahu benar bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Nah, untuk itu anak-anak, kalau kita tahu bahwa kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita, berarti kita melakukan perintahnya. Melakukan perintahnya seperti apa? Kita mentaati mama, papa, orang-orang yang lebih dewasa. Ketika orang tua memberi perintah apapun itu, kita harus mengikuti, mentaatinya. Samuel tinggal di bait Allah, hanya dengan Imam Eli, jauh dari orang tuanya. Dia tetap taat, mengikuti aturan-aturan yang ada di rumah Tuhan itu. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, sekarang kita belajar online di rumah. Kita masing-masing, kita harus mengikuti aturan yang ada. Kalau anak-anak TK, jam 7:30 harus sudah siap. Jadi sebelum 7:30, anak-anak harus sudah mandi, sarapan, kemudian siapkan alat-alat yang digunakan untuk belajar online. HP, laptopnya anak-anak, dibantu orang tua disiapkan. Bangun lebih cepat, tidak bermalas-malas, rajin bangun pagi, bersemangat untuk belajar online. Untuk anak-anak kelas di atas SD dan SMP pun begitu, mulai bergegas, bersiap dengan semangat untuk belajar. Jangan mau lagi dibentak-bentak, disuruh-suruh sama mama, sama papa, dimarahi, baru mau bergerak, mau mandi, mau mulai bereskan buku di pagi hari dan sebagainya. Tapi belajarlah untuk taat dengan perintah yang dibuat di rumah maupun aturan yang dibuat di kelas online. Yang kedua yaitu taat berarti bertanggung jawab. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita belajar untuk bertanggung jawab. Samuel di rumah Tuhan bekerja dengan Imam Eli, dia belajar bertanggung jawab dan hal-hal kecil. Mungkin di bait Allah bukan dia hanya duduk-duduk saja. Ada beberapa aturan yang dibuat oleh Imam Eli. Dia harus bekerja di bait Allah. Dia melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Setiap tugas yang dikasih sama dia, belajar untuk menyelesaikannya. Nah, anak-anak juga di rumah masing-masing harus belajar bertanggung jawab atas semua yang diberikan, baik itu dari guru maupun orang tua. Kalau orang tua memberi HP, anak-anak bertanggung jawab untuk mempergunakan HP, mempergunakan fasilitas yang orang tua berikan, laptop dengan baik. Orang tua membeli pulsa listrik, mengisi pulsa listrik pakai uang, paket data pakai uang. Nah, bertanggung jawab untuk mengelola yang ada, yang sudah diberikan oleh orang tua, dikelola dengan baik, digunakan dengan baik, bukan digunakan untuk hal-hal yang lain. Kalau itu paket data, gunakanlah. Kalau itu untuk belajar online, gunakanlah untuk belajar, gunakanlah untuk mengirim tugas, bukan untuk dipakai hal-hal yang lain. Anak-anak TK, kalau Miss kirim link atau kirim video yang lain, bukan dipakai untuk pelajaran yang Miss kirim, tidak untuk tonton yang lain yang ada di sekitarnya. Kalau buka link itu ABC, ada pelajaran ABC, ada yang lainnya, menangis, minta mama mau nonton yang lainnya, tapi tidak belajar. Nah, gunakanlah fasilitas yang ada untuk hal-hal yang baik, gitu, hal-hal yang berguna. Anak-anak SMP,
Anak-anak SD juga seperti begitu. Jadi belajar bertanggung jawab atas apa yang diberikan. Kalau orang tua memberi tanggung jawab untuk mengerjakan tugas online, kerjakanlah, selesai tepat waktu. Kemudian anak-anak juga, anak-anak TK kalau dibimbing oleh orang tua, diawasi oleh orang tua untuk mengerjakan, belajar untuk taat mengerjakan, kemudian kirim ke Miss kembali, dan tetap bersemangat kalau nanti Miss call ulang, tidak bermalas-malas, tapi tetap semangat untuk menjawab call-nya Miss dengan sukacita. Nah, anak-anak, yang ketiga, kita belajar taat meskipun tidak dilihat. Nah, anak-anak, Miss di sekolah, anak-anak di rumah, kami tidak bisa melihat langsung kegiatan anak-anak di rumah. Apa saja yang anak-anak buat di rumah, apa betul anak-anak benar-benar mengerjakan tugas atau hanya main-main. Terkadang ada, Miss, laporan masuk, Miss, jaringannya kurang bagus, Miss, tugasnya belum saya kirim ya, soalnya jaringan di sini tuh tidak bagus. Padahal sebenarnya jaringan bagus, tapi cuma alasannya anak-anak saja untuk menunda-nunda mengirim sesuatu, mengirim tugas yang harus dikumpulkan di waktu itu, di waktu yang sudah ditentukan oleh guru-guru, Miss atau Pak Guru di sekolah. Begitu juga anak-anak di rumah, mungkin orang tua pada kerja atau melakukan aktivitas yang lain, kalian tidak dikontrol, tapi belajarlah untuk taat, mengikuti aturan yang ada, walaupun tidak ada yang melihat, Tuhan melihat. Belajar untuk jujur mengerjakan segala sesuatu, belajar untuk punya sikap yang baik begitu. Saya mau belajar untuk untuk memegang kepercayaan yang orang-orang dewasa, orang tua, orang-orang yang mengawasi kita memberi kepercayaan itu pada kita. Jadi gunakanlah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh orang tua, baik itu HP, laptop, kemudian pulsa data, yang pakai laptop, listrik. Gunakanlah untuk hal-hal yang baik begitu, hal-hal yang baik selama kalian belajar online di rumah. Nah, anak-anak, Samuel pun ketika dia jauh dari orang tuanya, dia belajar untuk bertanggung jawab, tinggal dengan Imam Eli dengan banyak aturan, pastinya di Bait Allah dengan banyak aturan, tapi dia belajar untuk taat. Sampai yang tadi firman Tuhan Miss baca tadi tentang Samuel yang terpanggil pertama kali Tuhan memanggil dia belum tahu itu siapa, tapi dia belajar taat untuk ya Bapak. Kita pun harus belajar untuk ketika siapapun memanggil kita atau memberi perintah kepada kita, kita belajar untuk menyaut dengan sapaan yang baik, yang sopan. Ya Mama, ketika kita dipanggil, ya Miss, atau orang siapapun yang punya pengaruh besar atas hidup kita, kita harus menyapa dengan sopan gitu. Walaupun mungkin itu berulang kali nanti kita dipanggil, berulang kali kita ditegur untuk beberapa kesalahannya kita, tapi kita mau belajar dari hal itu. Samuel ini adalah salah satu anak yang baik, rajin, berani, mandiri, jauh dari orang tua. Sikap-sikap itu yang harus kita tanamkan. Bertanggung jawab, tidak ada yang melihat, orang tua tidak melihat, tidak mengontrol langsung dia, tapi dengan orang lain pun dia tetap tunduk dan taat. Belajarlah untuk taat, tunduk pada siapapun yang mengawasi anak-anak. Orang tua, wali, papa tua kah, mama tua kah, tante kah, om kah, atau siapapun yang orang tua percayakan untuk mengawasi kita di rumah atau di mana saja, anak-anak belajar untuk taat. Nah, anak-anak, dari kisah Samuel ini, Miss bisa bagikan beberapa hal ini. Miss berharap kita terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan dengan menaruh di hati kita bahwa
Kita taat karena Tuhan mengasihi kita. Kita taat karena Dia Tuhan mengasihi kita dan kita pun mengasihi Dia dengan bersikap yang baik. Miss percaya ketika anak-anak melakukannya, anak-anak akan membuahkan karakter-karakter yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Sekian cerita Miss di saat ini. Miss berharap ada sesuatu yang baru yang anak-anak petik dari dalamnya. Nah anak-anak, untuk itu sebelum tutup kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar firman ini tertanam dalam hati kami dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami biar kami mempunyai pemikiran yang baru, pemikiran yang tertuju kepada Tuhan untuk mengubah setiap kebiasaan kami yang salah menuju ke kebiasaan yang baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin.